berbicara dan jangan memotong pembicaraan saya. Saya tak memiliki waktu untuk mendengarkan Anda. Mereka akan datang menjemput saya pada pukul 6 malam ini. Besok pagi, saya tak berada di sini lagi. Saya juga tidak akan berada di tempat dimanapun orang mengetahuinya. Seumur hidup, saya telah memenuhi diri saya dengan perasaan bangga, membuat saya merasa lebih unggul dari siapapun juga, termasuk para raja, pangeran, dan para penguasa. Ayah saya adalah seorang petani miskin yang tak dapat membaca maupun menulis. Sedikit pengalaman di dalam kehidupannya. Bagaimana cara dia bertanam? Bagaimana cara dia menjual kerbau yang lelah diracun oleh musuhnya sebelum mati? Dan bagaimana dia menukar anak gadisnya dengan imbalan mas kawin? Tetapi pamanlah yang membesarkan saya. Tetapi semua itu tidak saya dapatkan secara gratis. Saya harus siap melayani paman kapanpun dia menginginkannya. Paman jugalah yang telah menjualku kepada seorang lelaki yang bahkan tak pantas disebut sebagai suami. Kemudian saya lari ke jalan dan hidup dari satu pria ke pria lainnya. Saya adalah seorang pelacur yang sukses. Karena saya tidak memiliki keinginan untuk menghina tubuh saya dengan harga yang rendah. Khususnya setelah saya terbiasa dibayar mahal untuk setiap pelayanan yang harus saya berikan. Saya tahu profesi ini diciptakan oleh para lelaki dan bahwa lelaki menguasai dua dunia kita, yang di bumi dan yang di alam baka. Dan bahwa lelaki memaksa perempuan untuk menjual tubuh mereka dengan harga tertentu. Dan bahwa tubuh yang paling murah dibayar adalah tubuh sang istri. Semua perempuan adalah pelacur dalam satu atau lain bentuk. Karena saya seseorang yang cerdas, saya lebih memilih menjadi pelacur daripada menjadi istri yang diperbudak. Saya pernah menjadi karyawati rendahan di sebuah perusahaan yang besar. Selama 3 tahun saya bekerja, akhirnya saya menyadari bahwa sebagai pelacur, saya dipandang dengan lebih hormat. Seorang karyawati akan takut kehilangan pekerjaannya, kemudian rela menjadi pelacur untuk mengamankan pekerjaannya. Dia tidak mengerti bahwa kehidupan seorang pelacur lebih baik daripada kehidupan mereka.
Seorang pelacur selalu mengatakan iya dan menyebutkan harganya. Bila dia mengatakan tidak, maka dia berhenti menjadi pelacur. Tiada seorang pun yang tahan terhadap penolakan. Maka setiap kali saya berkata tidak, lelaki itu akan mendesak berapapun harga yang saya naikkan. Dan orang-orang penting pun bersaing untuk disenangi oleh saya. Saya adalah seorang pelacur yang sukses dan saya menerima bayaran yang paling mahal. Pada suatu hari, seorang tokoh penting mendengar tentang saya. Dia mengatur sedemikian rupa supaya dapat melihat saya tanpa saya ketahui. Segera setelah itu dia memesan saya, tetapi saya menolaknya. Apakah dia akan membawa saya ke penjara atau ke tempat tidur orang penting itu? Bagi saya itu sama saja. Di mana terkait dengan tugas nasional, seorang pelacur dapat diberikan kehormatan tertinggi dan pembunuhan dapat menjadi perbuatan yang heroik. Saya menolak pergi ke lelaki macam itu. Tubuh saya adalah milik saya sendiri. Apa bukti? Bukti katamu? Perseta dengan bukti? Cuk. Lihat, dengan mudahnya saya meludahi muka-muka orang itu. Dan dengan mudahnya saya meludahi surat-surat kabar penuh kebohongan itu. Pada suatu hari, di sebuah jamuan makan, ada seorang laki-laki yang mengajak untuk ikut bersamanya. Dia bersedia membayar berapapun harganya. Saya menatap matanya dalam-dalam dan saya dapat mengetahui bahwa dia pangeran atau dari keluarga kerajaan. Karena ada rasa takut yang memantul dari lubuk hati saya, maka saya terima. Di atas tempat tidur yang mewah dan lembut, saya menutup mata dan membiarkan ibu Sarah melepaskan diri dari saya. Tubuh itu masih muda dan makan berlebih yang diperlukan di luar batas kerakusannya. Saya merasakan tubuhnya menindih dada saya. Berat karena usianya, bengkak dengan keringat tertahan. Bunyi derik semakin keras di bawah berat badan kami. Kami saling berpelukan, bergurau satu sama lainnya, saling mendekat dan menjauh di dalam gerakan berkesinambungan yang segera beralih menjadi getaran-getaran yang hampir gila.
dengan kecepatan yang aneh, menggoyang-goyangkan tempat tidur dengan ganasnya, dengan getaran binatang buas yang kehabisan nafas, dan lantai pun seakan-akan ikut bergoyang. Dalam setiap gerakan, ia tetap mengulangi pertanyaan yang dulu. Setiap kali dia merasakan senang seperti orang dulu yang kesenangan, dan mengulangi pertanyaan itu dengan nafas penenangkan. Dan setiap kali saya berikan jawaban yang sama tidak. Saya tak tahan lagi. Dan ketika dia mengulangi pertanyaan itu, saya membentaknya dengan marah tidak. Saya amat marah kepadanya. Saya rebut uang kertas itu darinya dan mencabik-cabiknya menjadi serpihan-serpihan kecil. Seakan-akan saya sedang menghancurkan semua uang yang pernah saya miliki. Uang dari ayah, uang dari paman, dan menghancurkan semua lelaki yang pernah saya kenal. Memastikan tak satu pun bekas peninggalan mereka yang akan tersisa. Saya mengangkat tangan saya tinggi-tinggi dan menancapkan sebilah pisau di lehernya. Ketika dia melihat pada saya, matanya penuh dengan rasa takut. Sekarang dia percaya bahwa saya benar-benar mampu untuk membunuhnya. Karena dia tidak lebih dari seekor serangga. Yang dia lakukan hanyalah menghabiskan uang rakyatnya yang mati kelaparan untuk diberikan kepada seorang pelacur. Sebelum saya mengangkat kembali tangan saya, dia ketakutan seperti seorang perempuan dalam kesulitan. Dia tidak berhenti berteriak sampai polisi tiba di tempat itu. Apa kau bilang? Aku penjahat dan aku harus mati. Setiap orang memang harus mati. Saya lebih memilih mati untuk kejahatan yang saya lakukan daripada saya mati menanggung kejahatan yang kau lakukan. Saya tahu apa sebabnya mereka begitu takut kepada saya. Sayalah satu-satunya perempuan yang telah membuka kedok mereka. Mereka menghukum saya bukan karena saya telah membunuh seorang lelaki, tapi karena mereka takut untuk membiarkan saya hidup. Karena selama saya masih hidup, mereka tidak akan aman. Kehidupan saya adalah kematian untuk mereka, dan kematian saya adalah hidup untuk mereka. Takut? Kau bilang aku takut? Mereka lah yang harusnya takut, tetapi bukan kepada pisau saya. Tetapi kebenaran inilah yang menakutkan untuk mereka. Kebenaran ini telah memberikan saya kekuatan yang besar, yang melindungi saya dari rasa takut untuk mati. Saya tidak takut pada apapun. Karena selama hidup itu adalah keinginan dan harapan. Ketakutan kita lah yang akan memperbuka kita. Kebebasan yang saya miliki telah membuat mereka sangat marah. Tetapi saya tidak mau minta pengampunan kepada presiden. Dan saya tidak mau meminta pengampunan atas kejahatan saya. Apa
yang disebut kejahatan bukanlah kejahatan. Karena selama saya masih hidup dan saya memasuki kehidupan yang menjadi milikku, saya tidak akan pernah berhenti untuk membunuh. Jadi, apa gunanya saya meminta pengampunan kepada presiden? Saya mau dibawa kemana? Lepaskan! Lepaskan saya! Lepaskan saya! Lepaskan saya! Lepaskan saya! Kekuatan, kebenaran, sama liarnya, sama sederhananya, dan sama ditakuti seperti tahu, tetapi polos dan lembut. Seperti anak kecil yang belum belajar berdusta. Oleh karena dunia penuh dusta, dia harus membayar harganya dengan memati dan